Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara merekrutmen, bagaimana cara menseleksi calon tenaga kerja yang akan bekerja di institusi kita wajib tahu dulu apa yang dimaksud dengan definisi dari rekrutmen gitu ya. Rekrutmen itu adalah hiring the right person atau yang jelasnya itu rekrutmen itu adalah the process of attracting individuals in sufficient numbers with the right skills and the appropriate types to apply for open position within the organization, atau kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Rekrutmen itu merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau perusahaan kita. Itu yang dimaksud dengan rekrutmen. Baik, kita masuk ke slide kedua. Alternatif melakukan rekrutmen itu, kenapa kita harus melakukan rekrutmen terhadap satu divisi, satu pekerjaan atau satu posisi, karena mungkin satu terlalu banyak overtime. Kita tahu bahwa kalau kita membayar gaji yang terlalu banyak overtime, tentu harga overtime itu berbeda dengan gaji pokok. Jadi setiap jamnya akan naik, sehingga kalau terlalu banyak overtime, tentunya ini akan membuat perusahaan tidak efektif gitu ya. Kemudian rekrutmen juga bisa terjadi jika memang posisinya tidak ada atau kosong gitu dalam satu posisi tersebut, atau memang dibutuhkan seperti pekerjaan tambahan gitu ya, ada pekerjaan tambahan yang memang membutuhkan seseorang gitu ya. Ada alternatif buat merekrutmen gitu. Yang pertama, rekrutmen itu bisa dengan melakukan subcontracting gitu ya. Subcontracting itu bisa kita melakukannya melalui outsourcing atau apa gitu ya. Kemudian bisa juga dengan menawarkan overtime. Ya, tapi tadi kalau overtime memang biayanya akan nambah, kecuali memang pekerjaannya tidak berulang atau pekerjaan memang satu project gitu ya. Atau bisa dengan temporary employees atau kita sebut dengan mungkin kontrak gitu ya. Kontrak sesuai dengan lama projectnya gitu ya, atau bisa dengan employee leasing atau kita sebut dengan outsourcing. Kalau di Indonesia outsourcing ya, mungkin employee leasing. Nah, ini adalah alternatif bagaimana kita melakukan rekrutmen gitu. Cuman tentu ada pros and cons atau ada kekuatan dan kelemahan kalau kita melakukan rekrutmen. Apalagi di Indonesia kita tahu bahwa dalam undang-undang tenaga kerja yang terbaru, bahwa proses rekrutmen itu jika memang kita akan mempekerjakan seseorang dengan sistem kontrak, itu sudah PKWTT dan jadi di Indonesia itu di Undang-Undang Tenaga Kerja itu ada dua gitu ya. Ada PKWT dan PKWTT. PKWT itu pekerja waktu tertentu, atau PKWTT itu pekerja waktu tidak tentu. Jadi akhirnya PKWT itu sama dengan pegawai tetap. Sementara PKWTT itu adalah pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak. Nah, ketika merekrutmen PKWTT, orang-orang yang kontrak itu, pegawai kontrak itu sekarang sudah diatur, tidak bisa lagi seperti dulu hanya bisa dikontrak 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Kemudian dikontrak lagi 2 tahun gitu ya. Kemudian boleh dikontrak lagi setelah itu, kemudian boleh juga tidak, atau misalnya terus-menerus menjadi pegawai kontrak. Sekarang sudah tidak boleh. Jadi ketika kita mau mempekerjakan pegawai kontrak itu adalah wajib 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian kontraknya hanya 2 kali perpanjangannya, berarti 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Setelah itu harus diangkat menjadi pegawai tetap. Kemudian kompensasi dan lain-lainnya hampir sama dengan pegawai tetap gitu ya. Antara kontrak dan tetap gitu ya. Jadi mungkin sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mungkin melakukan rekrutmen itu dengan cara employee leasing atau outsourcing. Kenapa? Karena mungkin kalau kita anggap dia sebagai pegawai tetap, mungkin perusahaan agak keberatan, apalagi perusahaan kecil. Jadi sehingga mereka lebih melakukan kontrak terhadap perusahaan yang memang menyediakan tenaga kerja atau employee leasing. Ya, ini alternatif to recruitment. Kemudian cost dari recruitment atau biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan recruitment, pertama adalah replacing supervisory
itu. Kemudian technical dan manajemen personal, ini bisa dari 50% gaji gitu ya, sampai dengan 100% gaji. Nah, itu adalah biaya-biaya yang akan keluar ketika kita melakukan proses rekrutmen. Ya, kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Ini adalah tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, itu adalah tujuan dari rekrutmen, mencari kualitas yang tertinggi dari yang terbaik gitu ya. Kita lanjutkan lagi, ini adalah proses rekrutmen gitu ya. Jadi kita harus menilai dulu mutu karyawannya seperti apa dengan melakukan analisa pekerjaan, minggu kemarin sudah dijelaskan. Terus mengetahui dulu deskripsi pekerjaannya seperti apa, lalu melihat spesifikasi pekerjaannya. Kemudian jumlah karyawan gitu ya. Jumlah karyawan itu yang dilihat ada peramalan kebutuhan tenaga kerja, kemudian analisa terhadap kebutuhan tenaga kerja. Jadi ketika kita melakukan rekrutmen, kita harus mulai karena kita punya data kapan nih kita butuh tenaga kerja, mulai dari dengan melakukan peramalan atau melakukan analisa. Nah, sehingga kita tahu gitu ya, bisa jauh-jauh hari pada saat proses rekrutmen. Karena proses rekrutmen itu tidak mudah ya. Jadi seperti ini, kadang-kadang orang-orang di luar sana susah ya cari kerja, sementara seorang perusahaan kadang-kadang untuk mencari orang yang tepat itu mungkin juga susah gitu ya. Proses rekrutmen itu juga sulit, walaupun banyak pelamar, tapi terkadang ada beberapa memang yang tidak sesuai dengan keinginan atasannya atau tidak sesuai dengan budaya perusahaan atau seperti apa gitu ya, karena kita merekrut orang baru. Kemudian kita juga ketika melakukan prinsip rekrutmen itu kita harus cari dulu biaya yang diperlukannya seperti apa, besar atau tidak gitu ya. Walaupun sekarang biaya iklan tidak terlalu besar karena kita bisa melakukan iklan di website kita sendiri. Kemudian berdasarkan perencanaan kebutuhan strategis, kemudian pada saat prinsip rekrutmen kita juga harus fleksibel, artinya ya kalau ada kekurangan sedikit dari calon-calon tenaga kerja ya kita bisa misalnya antisipasi atau misalnya ini bisa dilakukan pelatihan gitu ya. Lalu juga jangan lupa mempertimbangkan pertimbangan hukumnya gitu. Artinya ketika kita melakukan proses rekrutmen ini harus sesuai dengan undang-undang. Pertama ada tuh pada di undang-undang undang-undang ketenaga kerjaan pada saat pertimbangan hukum itu, yaitu pertama si pekerja itu kita tidak boleh sara gitu ya. Kemudian yang kedua juga ketika pertimbangan hukumnya terhadap tenaga kerja ya kita harus memenuhi hak-hak tenaga kerja kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah proses rekrutmen. Yang pertama, yang pendeknya gitu ya, ada application di situ, kemudian application-nya masuk, surat lamaran masuk, kemudian setelah surat lamaran masuk nanti diperiksa nih sama bagian HRD mana yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya gitu ya. Kemudian baru memilih atau lakukan selection ya. Memilih dari yang tadi yang terbaik dari yang tertinggi dari yang terbaik gitu ya. Kemudian melakukan decision lalu result gitu ya. Itu prosesnya kurang lebih hanya 4 tahap gitu. Ada juga proses rekrutmen yang memang lebih istilahnya lebih banyak gitu. Yang pertama adalah mencari database search. Kita biasanya kalau proses rekrutmen itu bekerja sama dengan, kalau kita mau merekrutmen orang-orang yang fresh graduate, biasanya kita kerja sama dengan universitas-universitas gitu ya. Lalu kita cari database sesuai dengan job spesifikasi kita. Lalu setelah itu kita bisa juga misalnya database yang kita cari itu adalah mana-mana divisi-divisi mana saja yang memerlukan tenaga kerja, kemudian spesifikasinya seperti apa, job desk-nya seperti apa, baru kita melakukan advertising. Nah, di dalam advertising itu harus dicantumkan spesifikasi pekerjaannya dan job desk-nya. Kemudian step yang ketiga adalah melakukan networking dan referrals gitu ya. Step yang keempatnya lalu melakukan processing dari aplikan tadi gitu ya, dari pelamar-pelamar tadi diproses, kemudian submission and interview, pengumuman, kemudian lakukan interview terhadap tenaga kerja memang sesuai dengan job spesifikasinya, kemudian melakukan feedback gitu dan offer, lalu di situ ada komitmen dan retention. Itu kurang lebih proses dari rekrutmen. Proses rekrutmen berbeda dengan proses seleksi. Nanti kita akan bahas selanjutnya seleksi itu apa.
Nah, ini adalah sumber-sumber dari rekrutmen, kita bisa melakukannya dari intern perusahaan atau dari ekstern perusahaan. Nah, tentu ada keuntungan dan kelemahannya kalau kita melakukan proses rekrutmen dari intern perusahaan. Yang pertama, kalau di intern tentu tidak terlalu mahal katanya. Kenapa? Karena memang kita sudah iklannya intern saja. Kemudian juga ketika kita mau menegosiasi mengenai gaji, karena yang intern sudah tahu nih proses penggajiannya seperti apa, besaran gaji seperti apa, jadi negotiable-nya mungkin tidak terlalu susah. Kemudian dapat memelihara loyalitas dan mendorong produktivitas dari karyawan gitu ya. Kemudian sudah terbiasa dengan budaya perusahaan sehingga ketika melakukan orientasi itu tidak terlalu berat ya. Kelemahannya pembatasan terhadap bakat-bakat karena kita hanya merekrutmen orang-orang yang di dalam saja. Jadi ketika ada ketika ada istilahnya job specification yang memang lebih kompleks, kadang-kadang tidak ada gitu bakat-bakatnya di situ. Kemudian mengurangi peluang dan dapat meningkatkan rasa puas diri gitu ya. Itu kalau proses rekrutmennya dari intern karyawan. Misalnya ini bisa gitu Bu, dari intern karyawan tuh bisa. Misalnya kita ada posisi yang kosong gitu ya. Kemudian biasanya sih lebih ke promosi. Jadi ketika ada posisi yang kosong tetapi tidak ada yang aplikan gitu di posisi tersebut, sehingga kita melakukan rekrutmen di karyawan mana nih yang mau menduduki posisi tersebut. Nah, kalau di ekstern keuntungannya menambah pengaruh baru yang positif dari karyawan baru jika karyawan baru tersebut mempunyai pribadi yang baik gitu ya. Kemudian merubah budaya perusahaan, itu juga bisa membantu gitu ya. Tapi kelemahannya high cost tadi karena harus kita pasang iklan, kemudian negosiasi penggajian gitu ya. Kemudian perlu adanya training dan orientasi terhadap budaya perusahaan karena yang direkrut adalah orang baru. Itu adalah sumber-sumber dari rekrutmen. Kita lanjutkan. Apa perbedaan rekrutmen dan seleksi? Nah ya, kalau seleksi itu merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Itu adalah seleksi. Kalau rekrutmen tadi kita ambil semua nih aplikan atau pelamar-pelamarnya. Kalau sekarang sudah mulai menyisihkan mana-mana yang tidak sesuai dengan job spesifikasinya gitu ya. Kemudian seleksi dapat dilaksanakan untuk pengembangan atau penerimaan karena adanya peluang jabatan. Kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Jadi setelah melakukan proses rekrutmen baru kita melakukan seleksi ya. Ini adalah proses seleksi. Yang pertama di tahap 1 tentu ada seleksi administrasi. Kita harus cek dulu nih sesuai job specification-nya mana nih yang masuk ke pekerjaan kita. Kemudian setelah itu bisa melakukan proses psikotest, biasanya seperti itu. Kemudian setelah psikotesnya hasilnya oke, kita melakukan interview ya. Interviewnya bisa melalui psikolog atau melalui langsung ke atasan yang memang membutuhkan karyawan. Kemudian kita juga bisa melakukan dinamika kelompok, misalnya di situ diberikan kasus-kasus gitu ya, apakah bisa menyelesaikan atau seperti apa. Lalu bisa melakukan interview 1, interview 2, interview 3, itu bisa berupa interview 1 misalnya tes potensial akademiknya gitu ya, interview 2 tes wawancara misalnya tes kepribadiannya gitu ya. Kemudian jika memang sudah oke baru melakukan tes kesehatan. Itu proses dari seleksi. Hampir sama sebenarnya proses seleksi, rata-rata biasanya memang pertama seleksi administrasi, kemudian boleh TPA tes potensial akademik gitu ya, kemudian dan psikotes, kemudian baru interview di situ. Nah, kenapa harus dilakukan proses tersebut? Sasaran seleksi yang efektif ini ya. Sasaran seleksi yang efektif itu biasanya kita berdasarkan satu keakuratan. Artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Karena memang kita tidak tahu bagaimana kinerjanya. Walaupun dari pihak intern kita misalnya tahu nih kinerjanya bagus. Tetapi kalau dia diberikan jabatan itu gitu ya, atau bekerja di posisi tersebut, apakah bisa baik atau tidak berkinerja atau tidak. Nah itu kita bisa melakukan lewat proses seleksi ya. Jadi secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Kemudian keadilan artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Tadi saya bilang sesuai undang-undang gitu ya.
tidak sara gitu. Semua diberikan kesempatan jika memang dia berminat gitu terhadap posisi tersebut. Kemudian keyakinan artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Nah, itu sasaran seleksi yang efektif. Kita lanjutkan. Ini masalah-masalah yang ditemukan dalam seleksi ya. Yang pertama, pewawancara hanya fokus terhadap tingkat produktivitas yang harus dicapai oleh pelamar. Biasanya kalau kita melamar bekerja, kemudian proses seleksi, kamu siap bekerja di bawah tekanan, kamu siap apa. Nah, itu biasanya terjadi istilahnya jawaban-jawaban yang tidak padahal mungkin si calon karyawan tersebut bagus, tetapi karena ketika diberikan tekanan-tekanan, pewawancaranya fokus terhadap produktivitas saja gitu ya, sehingga mereka kadang-kadang memberikan calon pelamar itu memberikan jawaban yang memang belum apa-apa sudah ditekan. Biasanya mereka sudah mundur, apalagi generasi sekarang gitu ya. Generasi Z ini agak susah memang jika bekerjanya memang kreatif, mereka inovatif, tetapi mereka tidak suka dikekang seperti itu. Kemudian masalah yang ditemukan dalam seleksi, pertama, pertanyaan yang diajukan kadang tumpang tindih, diulang-ulang dan tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan. Kadang-kadang ketika kita melakukan proses wawancara, kita coba ini wawancara ke atasan, wawancara di psikotes juga wawancara, kemudian ada beberapa kali wawancara, bisa pertanyaannya diulang-ulang terus. Nah, itu si pewawancara tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan. Jadi sebaiknya kita sebagai manajemen HRD menyiapkan butir-butir pertanyaan yang umum, kemudian yang khususnya kita minta dari mereka sehingga mereka tidak tumpang tindih menerima pertanyaan dari dari MSDM-nya. Kemudian terjadi kesalahan interpretasi dari jawaban pelamar. Nah, itu yang merupakan masalah yang ditemukan dalam seleksi. Kemudian hanya mengandalkan informasi dari hasil wawancara. Terkadang hasil tes yang lain diabaikan. Gitu ya. Kadang lihat hasil psikotesnya bagus, tapi ketika wawancara nggak enak nih orangnya, nggak enakan, udah kita nggak usah. Nah, itu juga kadang-kadang tidak baik gitu ya. Siapa tahu memang misalnya ketika itu memang calon tenaga kerjanya belum punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga sebenarnya itu bisa dilakukan pelatihan gitu sambil jalan, padahal berkinerjanya mungkin bagus. Kemudian keterbatasan waktu atau harus cepat-cepat mengisi jabatan tersebut, sehingga kita kadang-kadang bingung nih memilih yang mana, akhirnya sudahlah asal pilih aja gitu ya. Nah, itu juga tidak baik. Jadi sebenarnya pada saat proses seleksi itu adalah menentukan nanti bagaimana nih posisi tersebut bisa berkontribusi terhadap kinerja perusahaan atau tidak, sehingga kita harus hati-hati ketika kita melakukan seleksi. Nah, baik Bapak Ibu, di proses seleksi dan rekrutmen ini ada tugas gitu ya. Tugasnya adalah studi kasus. Di sini saya bacakan. Dewasa ini dapat disaksikan surplus karyawan yang demikian banyak pada pegawai negeri sipil di Republik Indonesia, yang sesungguhnya hanya membutuhkan karyawan sekitar 2 atau 3 juta orang saja. Namun dalam kenyataannya jumlah karyawan telah melampaui kurang lebih 4 juta, sehingga menimbulkan surplus lebih dari 1 juta orang, yang berakibat pada tekanan yang berat pada belanja negara. Tetapi setiap tahun terjadi rekrutmen dan seleksi yang berakibat mengurangi potensi pembangunan pada sektor lain. Dampak yang dirasakan adalah adanya kekurangan pegawai negeri pada sektor-sektor tertentu seperti guru, tenaga kesehatan, gitu ya, kepolisian dan lain-lain. Nah, melihat fenomena ini, upaya seperti apa? Saya misalnya Bapak Ibu tuh diibaratkan menjadi MSDM di satu pegawai negeri gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan kasus ini. Upaya seperti apa yang harus dilakukan seandainya Bapak Ibu menjabat posisi sebagai HR di pegawai negeri sipil. Jadi di situ terdapat nih surplus 1 juta orang gitu. Harus diapakan nih 1 juta orang tersebut. Sementara di sektor tertentu gitu terjadi surplus, sementara di sektor lainnya seperti guru, tenaga kesehatan dan kepolisian itu malah kekurangan pegawai negeri. Nah, apa yang dilakukan dari kasus tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh nanti menjawab pertanyaan ini di Google Drive. Nanti saya akan bagikan link Google Drive-nya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya adalah minggu depan di pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, ini referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah kali ini. Jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu boleh melakukan WA, dan mungkin ini adalah slide terakhir
Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya. Nah, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.